Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di pembahasan ayat yang ke 282 283 dari surat Al-Baqarah sampai pada faidah ayat yang ke-34. Sampai pada faidah ayat yang ke-34. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa minha, dan diantaranya, diantara faedah ayat ini, annahu yustadallu biqaulih, bahwa diambil dalil atau dijadikan dalil pada firman Allah, farihanun maqbudah, maka gadai yang digenggam, maka gadai yang ditahan. Annahu idza ikhtalafa ar-rahinu wal murtahin, bahwasanya apabila terjadi perselisihan antara pihak penggadai yang menggadaikan barang wal murtahin, dan yang menerima gadai, yang menghutangi, fi miqdari daini alladhi bihi rahnu, pada kadar hutang yang di dalamnya terdapat gadai, annal qawla qawlul murtahini sahibil haq, maka ucapan yang diterima, ucapan yang dianggap adalah ucapan pihak yang menerima gadai, pihak yang menghutangi. Li'anna Allah ja'ala ar-rahna wasiqatan bih, karena Allah telah menjadikan barang gadai tersebut sebagai bukti, ibarat pengganti catatan, pengganti saksi. Karena ayat ini berkaitan dengan apabila terjadi hutang piutang namun tidak ada saksi dan bukti. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Apabila kalian sedang safar lalu terjadi transaksi hutang piutang dan kalian tidak menjumpai juru tulis yang mencatat, maka bisa dengan gadai, jaminan yang ditahan. Nah, jadi pihak yang menerima gadai itulah yang lebih dianggap ucapannya, karena barang gadai tersebut ditahan olehnya. Falaula annahu
falaula annahu yuqbalu qawluhu fi dzalik, maka jika seandainya tidak diterima ucapannya dalam hal demikian itu, lam tahsul bihil wasiqatu li'adamil kitabati wasyuhud, maka tidak akan tercapai bukti, ya, dokumen, seakan-akan gadai itu sebagai bukti dokumen adanya apa? Hutang piutang. Ya, li'adamil kitabati wasyuhud, karena tidak adanya catatan dan saksi. Jadi karena tidak ada catatan, tidak ada saksi, maka barang gadai inilah yang menggantikan posisinya. Barang gadai ada di siapa? Di pihak yang menerima gadai, di pihak yang menghutangi, maka ucapannya lebih dianggap daripada pihak yang berhutang, pihak yang menggadaikan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Praktek sederhananya, misalkan ada seseorang berhutang senilai 1 juta dengan menggadaikan handphone. Ya, saya mau pinjam uang 1 juta. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, catatan, tapi saya berani menggadaikan handphone saya. Baik, handphone diterima, lalu uang diserahkan sebesar 1 juta. Kemudian di saat jatuh tempo, pihak yang menghutangi, pihak yang menerima barang gadai menagih, mana hutangmu? Bayar, sudah jatuh tempo. Lalu ternyata pihak yang berhutang mengingkari, saya nggak merasa punya hutang. Ya, saya tidak merasa punya hutang, tidak mau bayar. Maka pihak yang menggadaikan, pihak yang menerima gadai dengan mudahnya menunjukkan bukti berupa barang gadai. Ini HP-mu, kan kamu gadaikan ke saya supaya kamu bisa pinjam 1 juta. Ya, maka dalam keadaan seperti ini jelas yang diterima ucapannya siapa? Yang menghutangi, pihak yang menerima barang gadai. Ya. Jadi seandainya yang diterima itu pihak yang berhutang, dengan dalih hukum asalnya dia terbebas dari tagihan. Hukum asalnya seseorang tidak punya tanggungan. Betul. Tapi masalahnya ini ada barang gadai yang dipegang, yang ditahan oleh pihak yang menghutangi. Kalau ucapannya nggak diterima, maka apa fungsinya barang gadai? Ya, apa fungsinya barang gadai tersebut? Oleh karena itu ucapan pihak yang menerima barang gadai, pihak yang menghutangi itu lebih diterima apabila terjadi persengketaan. Wallahu a'lam. Berikutnya faedah ke-35. Wa minha, dan di antara faedah ayat ini, annahu yajuzu ta'amulu bi ghairi wasiqatin wala syuhud. Bahwasanya boleh, hukumnya yajuzu, boleh. Apa itu? At-ta'amulu, bermuamalah, bertransaksi bi ghairi wasiqah, tanpa ada bukti, tanpa ada dokumentasi. Wala syuhud, juga tanpa ada saksi. Ya. Jadi bolehkah kita bertransaksi tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, tanpa ada catatan, tanpa ada jaminan? Jawabannya boleh. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatah. Maka apabila sebagian kalian percaya dengan sebagian lainnya, maka orang yang dipercaya hendaklah menunaikan amanahnya.
Ya, jadi ini dalil bolehnya kita bertransaksi tanpa saksi, tanpa bukti, tanpa catatan. Namun syaratnya apa? Saling percaya. Walakin fi hadhil hal, akan tetapi dalam keadaan ini yahtaju ila taqwa wal khaufi minallah, butuh untuk takwa dan takut kepada Allah. Wa illa, jika tidak ada takwa dan rasa takut kepada Allah, fasahibul haqqi mukhatarun fi haqqih, maka pihak yang memiliki hak dia akan yaitu dirugikan di dalam haknya. Ya. Jadi pihak yang memiliki hak akan dirugikan di dalam haknya. Dalam hal ini misalkan hutang piutang tadi. Hutang piutang. Ya, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Bolehkah akad hutang piutang itu terlaksana tanpa saksi, tanpa bukti? Boleh. Cuman orang yang diamanahi dalam hal ini, orang yang berhutang hendaknya bertakwa dan takut kepada Allah. Karena pihak yang menghutangi, yang ia memiliki hak di dalam hutang tersebut, ia akan dirugikan kalau pihak yang berhutang tidak bertakwa. Walihada, karenanya amarallahu fi hadhil hal man alaihi alhaqqu an yattaqiyallaha wa yuaddiya amanatah. Karenanya Allah memerintahkan dalam keadaan ini orang yang menanggung hak orang lain, ya pihak yang berhutang, untuk bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanahnya. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah, ini bunyi ayatnya. Maka orang yang diamanahi apa? Hutang piutang. Ya sudah, saya percaya kamu mau bayar hutang. Saya percaya kamu tidak akan dusta di dalam pembayaran hutang. Jadi sudah dianggap amanah. Maka yang diamanahi, yang dipercaya, hendaknya bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanahnya. Baik. Kemudian faedah yang ke-36. Wa minha, dan di antara faedah ayat ini, anna man i'tamanahu mu'amiluhu, bahwa orang yang diamanahi oleh pihak yang bertransaksi dengannya, faqad amila ma'ahu ma'rufan 'aziman, maka sungguh ia telah melakukan perbuatan baik yang sangat agung. Wa radiya bidainihi wa amanatihi, dan dia ridha dengan hutang tersebut. Wa radiya bidinihi wa amanatihi, dia ridha dengan agama orang yang dipercaya tersebut dan amanahnya. Fa yata'akkadu 'ala man 'alaihi al-haqqu, maka ditekankan bagi orang yang menanggung hak orang lain, yaitu yang berhutang, ditekankan bagi yang diamanahi tersebut, ya, adaul amanati minal jihatain, untuk menunaikan amanah dari dua sisi. Yang pertama, adaun li haqqillah, menunaikan hak Allah, karena dia telah berjanji, apalagi mungkin dengan membawa nama Allah. Wallahi, saya akan bayar hutang ini, misalkan. Maka ia telah menunaikan hak Allah kalau dia menunaikan amanah tersebut. Wa imtithalan li amrihi, dan menjalankan perintah Allah. Wa wafa'un bi haqqi sahibihi alladhi radiya bi amanatihi wa wathiqa bih, dan sisi yang kedua sebagai menunaikan hak orang yang telah berbuat baik padanya, orang yang telah mengamanahinya dengan meminjaminya uang, dengan menghutanginya, yang telah ridha akan amanah dan percaya dengannya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Jadi orang yang ridho untuk menghutangi kita, secara asal dia percaya dengan agama dan kejujuran kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengetahui adanya orang yang berhutang tapi nggak percaya. Ada nggak kira-kira? Orang yang menghutangi tapi nggak percaya. Apa? Terpaksa? Takut? Nggak enak? Ada ya berarti ya? Ada orang hutang tapi waduh, orang ini hutang paling nggak dibayar, tapi tetap diutangi. Ada? Masya Allah. Niatnya bantu tanpa berharap uangnya kembali gitu. Masya Allah. Kalau uangnya besar, Bu, masih? Ya, kalau 100-200 ikhlaskan aja niat bantu. Mbak, saya minjem uang 10 juta. Ya. Atau bahkan 50 juta, punya enggak? Dan kita punya. Kira-kira kita akan meminjami orang yang tidak kita percaya atau enggak? Karena besar kan ya? Makanya tergantung nominal berarti. Ya. Nah, maka dari itu secara asal orang yang mau menghutangi, orang yang rela menghutangi, pada asalnya dia percaya dengan pihak yang berhutang. Dia percaya kalau pihak yang berhutang itu amanah dan baik agamanya. Makanya dia rela menghutangi. Maka dari itu pihak yang berhutang ketika sudah diamanahi, ketika sudah dipercaya, maka dia harus untuk menunaikan amanah tersebut dari dua sisi. Sisi yang pertama, ada hak Allah di sini. Ya, ada hak Allah di sini. Dia berjanji akan membayar hutangnya, bahkan mungkin dengan membawa nama Allah. Dan yang kedua, dari sisi dia telah dipercaya, maka jangan sia-siakan kepercayaan orang kepadanya. Anda sudah dipercaya untuk dipinjami uang tapi Anda khianat. Nah, maka ini termasuk di antara pelanggaran besar. Jadi sekali lagi, orang yang telah dipercaya hendaknya menunaikan amanahnya sebaik-baiknya. Ya. Jadi ada dua hak yang terpenuhi di sini, hak Allah dan hak orang yang percaya kepada kita. Taib. Dan yang terakhir, faedah ayat yang terakhir, wa minha, ya, ketiga 7. Faedah ketiga 7 ini terakhir ya. Wa minha, dan di antara faedah ayat ini, tahrimu katmi syahadah, haramnya menyembunyikan persaksian. Wa anna katimaha qad athima qalbuh, dan bahwasanya orang yang menyembunyikan persaksian ia telah berdosa hatinya. Alladhi huwa milkul a'dha'i, yang mana hati itu adalah pemilik dari seluruh anggota badan, bahkan yang menentukan baik buruknya anggota badan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kata Nabi SAW. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasadnya, anggota badannya. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, buruklah seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu hati. Ya. Jadi hati kalau kalau menyembunyikan persaksian, maka hatinya telah berdosa. Wadzalika li'anna katmaha kasyahadati bil batil wazur, karena menyembunyikan persaksian itu sama dengan bersaksi dengan kebatilan dan kedustaan.
fiha dhaya'ul huquqi wa fasadul muamalat. Di dalamnya terdapat penyia-nyiaan hak dan kerusakan muamalah. Wal ismul mutakarriru fi haqqihi wa haqqi man alaihil haq, dan dosa yang berulang-ulang di dalam haknya dan hak orang yang memiliki tanggungan. Ya, intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dilarang menyembunyikan persaksian. Jadi jangan diam kalau kita diminta menjadi saksi dan kita tahu yang benar tapi kita tidak mau mengatakannya, maka ini adalah dosa. Kemudian wa amma taqidur rahni bis safar, adapun diikatnya rohan, yaitu jaminan dengan safar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-283, apa itu? Wa in kuntum ala safarin, jika kalian sedang safar. Lalu kalian tidak menjumpai seorang juru tulis, tidak ada yang mencatat transaksi, farihanum maqbudah, maka boleh dengan jaminan yang ditahan. Kalau sedang apa? Safar. Nah, maka dari itu di ayat ini diikat bolehnya kita jaminan itu dengan safar, ma'annahu yajuzu hadaran wa safaran, padahal sebenarnya boleh ya hutang piutang dengan jaminan dengan barang gadai, itu boleh baik saat berada di kota, maksudnya sedang bermukim, ataupun sedang safar. Falil hajati ilaihi, namun disebutkan di ayat ini pengkhususan safar karena memang ada hajat. Artinya apa? Li'adamil katibi wasyahid, karena tidak adanya juru tulis dan saksi. Kalau sedang safar itu sumber daya manusia itu jarang, dalam artian umumnya itu tidak banyak. Misalkan safar berdua, dan safar di zaman dahulu beda dengan safar di zaman ini. Ya, berdua ya di tengah padang pasir, di tengah hutan. Ya, terus mau apa? Pinjem uang, mau hutang untuk kebutuhannya. Nah, kemudian siapa yang jadi saksi? Kemudian siapa yang nulis? Nggak ada. Maka dianjurkan dengan adanya jaminan barang gadai. Namun apakah bolehnya kita menggadaikan atau bertransaksi hutang piutang dengan gadai hanya saat safar? Jawabannya tidak. Saat kita bermukim pun boleh. Hanya saja kalau mukim, pilihan bukti dokumen itu lebih banyak, bisa dengan mencatat, bisa dengan saksi, ya. Jadi ayat ini bukan berarti bolehnya kita menggadaikan barang dalam transaksi itu bukan hanya saat safar, tapi kapanpun boleh, ya, kapanpun boleh. Wa khatamal ayata bi annahu alimun, dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan bahwasanya Allah itu alim, maha mengetahui. Bi kulli ma ya'maluhul ibad, mengetahui setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Katarghibi lahum fil muamalatil hasanah, dan ini ibarat yaitu dorongan, motivasi bagi manusia, bagi hamba-hamba Allah untuk bermuamalah dengan cara yang baik. Wat tarhibi minal muamalatis sayyi'ah, dan sebagai ancaman, peringatan agar tidak bermuamalah dengan buruk. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara ayat yang luar biasa. Setelah Allah berfirman dengan panjang lebar masalah transaksi, masalah muamalah, masalah hutang piutang, masalah pencatatan, saksi, gadai, ya, Allah menutup firman-Nya dengan wallahu bima ta'maluna alim. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi apapun yang ditransaksikan hamba-hambanya dengan cara apapun, dengan bukti apapun,
maka Allah Maha tahu kalau di antara mereka ada yang tidak jujur. Dan Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur. Ya, sehingga yang jujur dan yang amanah akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya yang khianat dan tidak jujur akan mendapatkan siksa. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-284. Silakan dibaca ayat dan terjemahannya. Barakallahu fiik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apabila kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri-diri kalian atau kalian sembunyikan, maka Allah akan menghisab, Allah akan memperhitungkan hal tersebut. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah akan mengampuni siapa yang Ia kehendaki dan akan menyiksa siapa yang Ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yukhbiru ta'ala bi umumi mulkihi li ahli samai wal ard. Allah Ta'ala mengabarkan keluasan kepemilikannya terhadap penghuni langit dan bumi. Lillahi, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ihatati ilmihi bima abdahu al-ibadu wa ma akhfawhu fi anfusihim. Dan juga Allah mengabarkan keluasan ilmunya. Ilmu Allah meliputi apa yang ditampakkan oleh hamba-hamba dan apa yang mereka sembunyikan di dalam jiwa-jiwa mereka. Wa annahu sayuhasibuhum bih, dan Allah akan menghisab mereka dengannya. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dari hamba-hamba akan dihisab, akan dihitung oleh Allah SWT. Fayaghfiru liman yasha', maka Allah akan mengampuni siapa yang Ia kehendaki. Wa huwal munibu ila rabbih al-awwabu ilaihi innahu kana lil awwabina ghafura. Siapa yang Allah ampuni, yaitu orang yang mau kembali kepada Tuhannya, orang yang bertaubat kepadanya, karena Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan hamba-hambanya, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Dan kalau mereka melakukan dosa kemudian mereka kembali dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni mereka. Wa yu'adzibu man yasha', dan Allah akan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Siapakah mereka yang disiksa Allah? Wa huwal musirru 'alal ma'asi fi batinihi wa zahirihi. Itu orang yang terus-menerus di dalam maksiat, baik secara batin maupun zahir, baik tersembunyi maupun yang nampak. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini la tunafil ahaditsal waridata fil afwi,
tidak menafikan atau tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang datang tentang pemaafan Allah. Amma hadatsa bihil abdu nafsahu ma lam ya'mal aw yatakallam. Itu Allah memaafkan apa yang terbesit di dalam jiwa seorang hamba selama ia tidak mengamalkan atau mengucapkannya. Ya. Jadi terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seorang hamba apabila terbesit untuk melakukan maksiat, maka selama tidak dilakukan atau tidak diucapkan, Allah akan memaafkan, memaklumi, tidak diazab. Ya. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis tersebut. Mengapa fatilkal khatirat allati tatahaddatsu biha nufus? Karena apa yang terlintas, ya, yang ada di dalam jiwa, apa yang terbesit di dalam jiwa, allati la yattasifu bihal abdu, maka seorang hamba tidak tersifati dengannya, wala yusammamu 'alaiha, dan juga tidak atau yusammimu 'alaiha, tidak bertekad di atasnya. Ya. Artinya apa? Yang dimaafkan oleh Allah kalau kita ada terlintas berbuat maksiat. Yang dimaafkan oleh Allah itu apabila hanya sekedar terlintas, hanya lewat di pikiran. Ya. Tidak dilakukan, tidak diucapkan, dan juga tidak ditekadkan secara bulat. Ya. Jadi hamba yang memiliki pikiran untuk bermaksiat hanya terlintas saja, namun tidak dituruti, maka dia inilah yang dimaafkan. Nah, wa amma huna, adapun ayat ini, fahyal azaimul musammimah, maka inilah tekad yang dibulatkan. Maksudnya bagaimana? Perhatikan ayatnya, yaitu Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian tampakkan, yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan, dan apa yang kalian sembunyikan akan dihisab oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita menyembunyikan sesuatu di dalam diri kita dan itu ditekadkan, bukannya sekedar terlintas di pikiran, tapi betul-betul niat, cuman belum terlaksana, ya, atau karena hal lain tidak terlaksana. Contoh, kita mau ngambil uang orang, sudah di pikiran ini sudah merencanakan dengan matang gimana caranya, gimana teknisnya, tapi qadarullah ada hal yang di luar dugaan, akhirnya enggak jadi. Apakah hal ini dihisab oleh Allah? Niat buruk ini dihisab oleh Allah? Jawabannya iya, karena dia adalah azaim musammimah, sudah tekad yang dibulatkan. Ya, wal awsafu tsabitatu fin nufus, sudah menjadi sifat yang tetap di dalam jiwa. Ya. Jadi sekali lagi beda antara sekedar terlintas, lalu setelah itu kita buru-buru membersihkan pikiran, ya Allah, jangan sampailah. Tapi sempat terlintas mau mengambil uang misalkan, ya, mau mencuri misalkan, mau melakukan dosa, sempat terlintas, tapi setelah itu apa? Dia hilangkan. Maka inilah yang dimaafkan. Sebagaimana disebutkan oleh al-mu'allif, hadis-hadis yang menunjukkan Allah tidak akan mengazab apa yang terlintas di dalam benak kita. Nah, maka kalau sifat itu telah menetap di dalam jiwa, awsaful khairi wa awsafus syarr, baik itu sifat yang baik ataupun sifat yang buruk,
Ya, walihadza qala, makanya Allah berfirman, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam jiwa kalian. Ya, jadi apa yang ditampakkan, apa yang disembunyikan dan sudah menetap di jiwa kita. Ai istaqarra fiha wa thabata minal azaimi wal awsaf, yang sudah menetap dan berada di dalam tekad kita dan sifat kita. Nah, inilah yang akan dihisab. Sekali lagi, meskipun belum dilakukan, tapi kalau sudah ditekadkan maka ada hisabnya. Wa akhbara annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah mengabarkan bahwasanya Ia maha kuasa atas segala sesuatu. Fa min tamami qudratihi, maka di antara kesempurnaan kekuasaan Allah, muhasabatul khalaiq, adalah menghisab makhluk-makhluknya. Allah akan memperhitungkan seluruh perbuatan makhluknya. Wa isalu ma yastahiqunahu minas thawabi wal iqab, dan memberikan apa yang menjadi hak-hak mereka, baik pahala maupun siksa. Nah, ini ayat yang ke-284. Sekarang kita lanjutkan ayat 285, 286. Silakan. Barakallahu fiik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula dengan orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya, Rasul dan orang-orang yang beriman semuanya, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya.
La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari utusan-utusan Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, ampuni kami wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami akan kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya pahala atas apa yang ia usahakan, dan ia akan mendapatkan dosa atas apa yang ia usahakan. Maksudnya, yang berusaha kebaikan akan mendapat pahala, dan yang mengusahakan keburukan akan mendapatkan dosa. Mereka berkata, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami apabila kami lupa dan kami keliru. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari orang-orang yang kafir, dari kaum yang kafir. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua ayat penutup di surat Al-Baqarah. Kita akan bacakan penjelasan al-mu'allif rahimahullah. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man qara'a hatainil ayataini fi lailatihi kafatahu, bahwa siapa yang membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini di malam harinya, maka itu akan mencukupinya. Ai min jami'il syurur, itu akan dijaga dari keburukan-keburukan. Wadzalika limahtawata alaihi minal ma'ani al-jalilah. Yang demikian itu karena dua ayat ini mengandung makna-makna yang mulia. Fa innallaha amara fi awwali hadhihi surah an-nasa bil iman. Maka sesungguhnya Allah memerintahkan di awal surat ini, memerintahkan manusia untuk beriman. Maksudnya di awal ayat ya. Kalau terjemahan gimana itu? Fa innallaha amara fi awwali hadhihi surah an-nasa bil iman. Allah memerintahkan di awal surat, ya. Di terjemahan juga surat. Di awal surat. Maksudnya surat Al-Baqarah. Hah? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah makanya kalau ayat, coba kita teruskan ya. Bijami usuli fi qauli, dengan seluruh prinsip-prinsip dasarnya, iman dengan seluruh prinsip dasarnya, fi qauli, pada firman-Nya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Nah ini, ucapkanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ini di ayat mana ini? Bukan gitu bunyinya ayat ini. 136.
Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila alaina. Iya, Al-Baqarah 136 itu ya. Kutipan ayat yang dibawakan oleh al-mu'allif itu pada surat Al-Baqarah ayat 136. Tapi coba kita cek yang lain. Ayat 286. Ternyata berbeda juga ini yang versi yang lain. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang dimaksud di awal surat, dalam hal ini surat Al-Baqarah, maka tidak ada keterangan khusus kecuali ada kemiripan di dalam ayat yang keempat ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Iman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu rasul sebelummu, dan iman kepada akhirat. Itu kalau di awal surat Al-Baqarah. Ya. Tapi kalau di awal ayat, khususnya ayat yang ke-286, maka jelas ya. Tapi bukan perintah, tapi penyebutan tentang sifat atau sikap mereka. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Ini bukan perintah. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan orang-orang yang beriman pun juga demikian. Kullun amana billahi, dan seterusnya. Semua beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dikatakan Allah memerintahkan di awal surat untuk beriman, maka kurang tepat. Tapi kalau di pertengahan surat, nah ini betul. Ya. Kalau di pertengahan surat itu betul. Ayat berapa tadi? 136 ya. Ya, 136 kan tengah-tengah kan, enggak termasuk awal kan? Ya. Itu betul. Wallahu a'lam bishawab. 6. Yaitu perintah Allah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan seterusnya. Wa akhbara fi hadhil ayah. Nah, berarti kayaknya memang surat yang dimaksud, tetapi bukan di awal surat. Atau ratusan itu juga bisa dianggap awal ya, wallahu a'lam. Mungkin saya yang tidak tahu. Kalau ratusan, misalnya surat Al-Baqarah 286 ayat, ya kan? Ayat ke-100 sekian itu bisa dianggap awal surat. Kalau memang demikian dibenarkan, ya berarti benar yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya. Nah, cuman wallahu alam, kalau secara logika sederhana, kalau ayatnya 286 lalu di ayat ke-136 itu tengah-tengah. Ya. Jadi kalau untuk orang kita di pertengahan surat
Allah memerintahkan manusia untuk beriman. Nah, itu mungkin tepat ya dalam ungkapan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam ungkapan Arab ratusan bisa dianggap awal, ya silakan saja. Taib. Kemudian wa akhbara fi hadhil ayah anna rasula wa man ma'ahu minal mu'minin amanu bi hadhil usulil azimah. Ya, Allah mengabarkan di ayat ini bahwasanya Rasul dan siapa yang bersamanya dari kalangan orang-orang beriman, mereka semua beriman terhadap usul azimah, dasar-dasar yang agung ini, yaitu wa bi jami'ir rusul wa jami'il kutub wa lam yasna'u sani'a man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din. Seluruh kitab, seluruh rasul, dan mereka orang-orang yang beriman tidak melakukan perbuatan orang yang beriman terhadap sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lain. Kahalatil munharifina min ahlil adyan, seperti keadaan orang-orang yang menyimpang dari agama-agama al-munharifah yang menyimpang sebelumnya. Wa fi qarnil mu'minina bir rasul, dan digandengkannya orang-orang yang beriman dengan Rasul, yaitu apa? Amanar rasulu. Ya, amanar rasulu. Rasul beriman. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga beriman. Ya, dalam bahasa Arab ar-rasul fa'il, wal mu'minun ataf. Jadi digandengkan antara Rasul dengan orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah beriman, orang-orang yang beriman juga beriman. Wal ikhbaru anhum jami'an, dan dikabarkan tentang mereka seluruhnya bi khabarin wahid, dengan satu kabar, syarafun azimun lil mu'minin, merupakan kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang yang beriman digandengkan dengan Rasul yang merupakan utusan Allah. Wa fihi annahu, dan juga di dalamnya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam musyarikun lil ummati fi tawajjuhil khitab syar'i lah. Itu sama statusnya dengan umat di dalam diarahkannya khitab syar'i kepadanya. Pembicaraan syariat itu diarahkan kepada Rasul sebagaimana juga diarahkan kepada umat. Artinya tidak ada perbedaan antara umat dan Rasul di dalam perincian syariat. Umat diperintahkan sholat, Rasul juga diperintahkan sholat. Umat diperintahkan puasa, Rasul juga diperintahkan puasa. Umat diperintahkan beriman dengan 6 rukun iman, Rasul juga demikian. Jadi tidak ada perbedaan antara Rasul dan orang-orang yang beriman dan umat ini di dalam penerapan syariat. Ya, nah, ini dalil yang sangat jelas, dan ini sekaligus termasuk di antara bantahan atau sanggahan terhadap orang-orang yang mereka memisahkan antara sebagian hamba. Kalau sudah mencapai tingkatan tertentu, mereka tidak perlu lagi melakukan syariat. Ada tingkatan syariat, hakikat dan ma'rifat. Kalau sudah hakikat, syariatnya beda. Kalau sudah ma'rifat, maka sudah tidak lagi butuh syariat. Taib. Kemudian wa annahu faqal mu'minin wa qiyamuhu atam bihi, atau wa qiyamihi atami bihi, dan juga Rasul mengamalkan apa yang disyariatkan pula. Wa annahu faqal mu'minin, hanya saja beliau Rasulullah itu lebih unggul dibandingkan orang-orang yang beriman. Bal faqa jami'al mursalin fil qiyami bil imani wa huquqi, bahkan Rasulullah itu lebih unggul dibandingkan seluruh para rasul di dalam menjalankan keimanan dan hak-haknya. Jadi Rasulullah itu memiliki kesamaan di dalam syariat, tetapi beliau lebih
tinggi dan mulia di dalam pengamalannya. Wa qaulu, dan firman Allah, wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Hadzal tizamun minal mu'minin, ini adalah berpegang teguhnya orang-orang yang beriman. Amun li jami'i ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berlaku umum ya terhadap seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kitabi was sunnah, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Ya, jadi sami'na wa ata'na. Prinsip kami, berpegang teguh kami apa yang kami dengar dan kami taati. Kami dengar dan kami taati. Annahum sami'uhu sima'a qabulin wa id'anin wa inqiyad. Bahwasanya mereka mendengar dengan pendengaran untuk menerima, tunduk dan patuh. Jadi bukan hanya sekedar mendengar tetapi tidak ditaati. Karena sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Ya. Orang yang beriman sami'na wa ata'na. Famadmunu dzalik tadarruhum ila Allah fi talabil i'anati 'alal qiyam bih. Maka kandungan ucapan orang-orang yang beriman sami'na wa ata'na adalah merendah kepada Allah di dalam meminta pertolongan untuk bisa menjalankannya. Jadi kami dengar, kami taat ya Allah, itu mengandung makna tolonglah kami ya Allah untuk bisa menjalankan apa yang kami dengar. Ya. Wa anna Allah yaghfiru lahum ma qassaru. Dan juga bahwasanya Allah mengampuni apa yang mereka lalaikan fihi minal wajibat, di dalam kewajiban-kewajiban. Ya, sami'na wa ata'na ini mengandung makna kalau kita ada yang lalai ya Allah, ampunilah kami. Wa martakabuhu minal muharramat, dan apa yang mereka langgar dari keharaman-keharaman. Wa kadzalika tatarra'u ila Allah fi hadhil adiyatin nafi'ah. Demikian pula ayat ini mengandung perendahan diri mereka kepada Allah di dalam doa-doa yang bermanfaat ini. Ya. Ya, jadi di dalam ayat ini mengandung doa yang bermanfaat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa. Ya. Wallahu ta'ala qad ajaba du'aahum ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengijabahi, mengabulkan doa mereka melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faqal qad fa'altu. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, sungguh aku telah melakukannya. Melakukan apa? Mengabulkan doa. Jadi ketika kita membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini yang itu mengandung doa, maka Allah di dalam hadis qudsi mengatakan aku lakukan. Maksudnya apa? Aku ampuni. Ya. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau hukum kami. Iya, aku tidak hukum kalian. Ya Allah janganlah engkau bebankan kepada kami. Iya, aku tidak bebankan kepada kalian. Ya Allah janganlah engkau pikulkan kami hal yang tidak kami mampu. Iya, aku tidak akan pikulkan kepada kalian apa yang kalian tidak mampu. Nah, itu maknanya. Fahadi da'awatu maqbulatun min majmu'il mu'minina qat'ah. Maka doa-doa ini makbulah, diterima dari seluruh kaum mukminin secara pasti. Wa min afradihim, dan juga secara individu. Ya. Doa ini kalau dibaca berbarengan ya oleh sekumpulan orang maka dikabulkan. Kalau dibaca sendiri-sendiri juga dikabulkan. Wa dzalika anna Allah rafa'a anhumul mu'akhadata fil khata'i wan nisyan. Dan bukti bahwa dikabulkannya doa semuanya, bahwasanya Allah akan mengangkat dari mereka hukuman ketika kita khata, berbuat salah dan lupa, tersalah dan lupa, keliru, maksudnya enggak sengaja. Wa anna Allah sahala alaihim syar'ahu ghayatat tashil, dan juga Allah memudahkan bagi mereka syariatnya dengan semudah-mudahnya.
Innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Ya. Kalaupun ada yang sulit dalam sebagian kondisi, maka akan ada keringanan yang disebut rukhsah. Ya. Tidak ada dalam syariat ini yang tidak bisa dilakukan secara umum. Manusia normal pasti bisa melakukannya. Adapun manusia yang mungkin tidak normal, dalam artian mungkin memiliki kelemahan tertentu, sakit misalkan, maka akan ada keringanan. Baik digugurkan secara total kewajiban ataupun diberi keringanan. Ya, tidak sampai digugurkan kewajiban tapi diberi keringanan untuk melakukannya. Contohnya sholat. Selama orang itu memiliki akal baligh, maka wajib sholat bagaimanapun caranya. Kalau akalnya sudah hilang baru gugur kewajiban sholat. Tapi kalau masih ada, bagaimanapun kondisinya tetap wajib sholat. Loh, kalau nggak bisa bicara berbaring, hanya bisa berbaring, tidak bisa bicara, tapi masih normal, diajak ngomong masih nyambung, hanya bisa mengangguk, menggeleng-gelengkan kepala, ya sudah, sholatnya dengan cara seperti itu, dengan berisyarat. Jadi dia batin, ini takbir ihram, ini baca al-fatihah, ini baca surat, dibatin. Nah kalau nggak bisa batin, ya berarti sudah nggak punya akal. Ya kan? Selama dia masih bisa membatin, masih bisa merespon, meskipun nggak bisa bicara, tetap dia masih dianggap berakal, wajib sholat. Intinya akan ada kemudahan. Kemudian, wa anna Allah lam yahmilhum minal masyaqi wal asari wal aghlal. Dan Allah juga tidak akan membebani mereka berupa kesulitan-kesulitan, beban-beban, belenggu-belenggu, ma hamalahu ala man qablahum, apa yang telah dibebankan kepada orang-orang sebelum mereka. Ya. Orang-orang sebelum kita bebannya jauh lebih berat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan itu kepada kita. Walam yahmilhum fawqa taqatihim. Allah juga tidak membebani mereka, yaitu orang-orang yang beriman, di atas kemampuan mereka. Wa qad ghafara lahum wa rahimahum wa nasarahum 'alal qaumil kafirin. Sungguh Allah telah mengampuni mereka, merahmati mereka, menolong mereka dari kaum yang kafir. Wa nas'alullaha ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa bima manna bihi alaina min iltizami dinihi, dan dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kami berupa berpegang teguh dengan agamanya. An yuhaqqiqa lana dzalik, yaitu semoga Allah mewujudkan itu semua bagi kami. Ya, doa-doa yang tadi kita baca, ya semoga diwujudkan oleh Allah. Wa an yanjizalana ma wa'adana ala lisani nabiyhi, dan juga semoga Allah menunaikan apa yang dijanjikan kepada kita melalui lisan nabinya. Wa an yusliha ahwalal mu'minin, dan semoga Allah juga memperbaiki keadaan orang-orang yang beriman. Wa yu'khadhu min hauna, dan diambil pelajaran dari sini qaidatut taisir, kaidah memberikan kemudahan, wa nafyil haraji, dan menghilangkan kesulitan, fi umurid dini kulliha, di seluruh urusan agama. Ya, yang tadi kita sampaikan bahwa setiap ada kesulitan di dalam agama maka pasti ada kemudahan. Tidak akan ada kesulitan yang ada di luar kemampuan manusia. Ya, adapun sebagian orang yang merasa sulit, merasa berat, tapi bukan berat yang di luar batas kemampuan mereka, maka itu bukan berat sebenarnya, tetapi itu karena hati mereka yang berat. Bukan berat secara apa?
pengamalan. Waduh, saya nggak mampu puasa, misalkan. Berat saya nahan lapar, nahan minum. Ya. Jadi bukan dia nggak mampu, tapi hatinya lah yang memang berat. Karena buktinya apa? Jutaan manusia bisa puasa, kok hanya kamu saja yang nggak bisa? Berarti hawa nafsu kamu yang belum ditundukkan. Saya nggak bisa sholat 5 waktu, nggak sempet loh. Emang kita semua nganggur? Emang Anda saja yang sibuk? Ya, berat sholat 5 waktu itu. Padahal yang diminta Allah hanya berapa menit dalam sekali waktu sholat dibandingkan 24 jam sehari yang kita miliki. Maka kalau ada orang yang ngomong agama itu berat, maka hakikatnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama hawa nafsu yang mengalahkannya. Kemungkinan yang kedua salah di dalam menjalankan agama. Karena memang ada sebagian kalangan yang berat menjalankan agama karena memang doktrin. Apa itu? Kalau kamu mau sukses harus baca zikir ini 1000 kali, 1.000.000 kali. Nah, ya berat memang seperti itu. Tapi itu kan bukan bagian dari agama yang sahih. Ya, ini adalah hal yang diada-adakan dalam agama alias bid'ah. Adapun sesuai dengan sunnah tidak ada yang berat. Ya. Tapi kalau bid'ah, iya percaya. Disitulah sebagian orang merasa berat. Taib, wa qaidatul afi 'anin nisyani wal khata', dan juga diambil dari ayat ini kaidah di dalam yaitu memaafkan dari lupa dan salah fil ibadat, di dalam ibadah. Lupa ndak sholat dimaafkan oleh Allah asalkan diganti ketika sudah ingat. Ya, lupa makan ketika puasa dimaafkan oleh Allah, lanjutkan puasanya. Ya. Jadi Allah akan memberikan pemaafan bagi orang yang lupa atau keliru. Wa fi huquqillahi ta'ala, di dalam ibadah dan hak-hak Allah Ta'ala. Wa kadzalika fi huquqil khalqi, dan juga di dalam hak-hak sesama makhluk juga ada kaidah pemaafan dari Allah. Namun min jihati raf'il ma'thami wa tawajjuhi az-zammi, hanya dari sisi diangkatnya dosa dan tidak mendapat celaan. Perhatikan ya, Allah memaafkan orang yang berbuat lupa atau keliru di dalam melanggar hak sesama makhluk. Tapi maafnya hanya dari segi tidak dianggap berdosa dan tidak mendapat celaan. Wa amma wujubu dhamanil mutlafat khata'an aw nisyanan, tetapi tetap wajib mengganti hal-hal yang rusak, baik itu karena lupa atau karena keliru, fin nufusi wal amwal, dalam jiwa dan harta. Ndak sengaja membunuh orang, dosa ndak? Tidak dosa. Nah, ini maksudnya Allah memaafkan, enggak dosa. Tetapi kewajiban untuk membayar diat harus ditunaikan karena ini terkait dengan hak hamba. Ya. Jadi kalau kita merusak sesuatu baik itu nyawa maupun harta, maka Allah memaafkan, enggak dianggap dosa. Tetapi hak sesama hamba harus ditunaikan, kita wajib ganti. Fa innahu murattabun 'alal itlafi bi ghairi haq. Karena apa? Ya pada hakikatnya ini diakibatkan karena kita merusak tidak dengan cara yang benar. Ya, harta saudara kita haram untuk kita ambil. Maka ketika kita mengambilnya meskipun enggak sengaja, maka harus ada ganti. Meskipun menurut Allah kita enggak dosa karena enggak sengaja. Jadi hanya diangkat dosa ini dari kita, tetapi kewajiban mengganti masih tetap ada. Wa dzalika syamilun li halatil khata'i wan nisyani wal amdi. Apapun itu, kalau kita merusak sesuatu
ya, maka kita wajib mengganti. Ya, dan ini mencakup keadaan keliru, lupa maupun sengaja. Kalau sengaja ditambah satu yaitu dosa. Kalau nggak sengaja nggak dosa tetapi wajib mengganti. Ya. Tamma tafsiru suratil Baqarah walillahil hamdu wassana wa sallallahu ala Muhammadin wasallam. Berakhirlah tafsir surat Al-Baqarah. Segala puji dan sanjungan bagi Allah dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pembahasan surat Al-Baqarah. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya tafsir surat Ali Imran. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Taib, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.